Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Luar biasa ya jadinya. Sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat. Silakan ketua kelas Mas Faris untuk pimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mas Faris. Sekarang Guru ingin cek kehadiran Guru ya. Sebutkan nama dan pencapaian apa sih yang sudah kalian lakukan. Pasti ada pencapaian yang sudah kalian lakukan ya. Dari sebelah kiri dulu Mas Sauki. Nama Muhammad Sauki, pencapaiannya saya bisa diajak Mas Awam. Asik. Pencapaian yang saya capai, saya bisa jadi versi terbaik dari saya dari yang kemarin. Berarti hari ini yang nggak berangkat siapa ya? Kamu dia sama Alia Putri, Kenapa itu? sakit Pak. Semoga lekas ya untuk Pramudia dan Alia Fitri. Mari kita doakan bersama agar dia bisa berkumpul kembali di kelas kita tercinta ini. Kenapa coba lihat kanan kiri kalian apakah ada sampah? Kalau ada diambil dulu sampahnya lalu dibuang ke tempat. Sih Pak, ada Pak. Sih Pak. Asik. Hebat sekali ya karena di kelas ini benar-benar bersih nggak ada sampah ya. Ya anak-anak di sana adalah bagian dari iman. Ya. Nah anak-anak dari sini kemarin kita semua sudah mengikuti upacara bendera kan? Iya. Pak Guru mau tanya, saat bendera merah putih dinaikkan atau dikibarkan, kita menyanyikan Indonesia Raya. Apa yang kalian rasakan di dalam dada kalian? Bangga. Tepat sekali, rasa bangga dan merinding dan cinta saat melihat merah putih itu adalah awal yang dinamakan nasionalisme. Hari ini kita akan belajar tentang nasionalisme itu apa sih? Nah selanjutnya di sebelah kanan ada apa itu nasionalisme? Menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga tanah dialog global demi Indonesia maju. Apa yang dimaksud menjaga persatuan Mas Sauki? Menjaga persatuan itu artinya menghubungkan berbagai perbedaan di Nusantara dalam satu kesatuan yang utuh, Pak. Bagus sekali Mas Sauki. Betul, di kelas ini kita itu berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada Jawa, Sunda, Madura, tapi kita satu kelas yang rukun. Itulah menjaga persatuan anak-anak. Lalu apa yang dimaksud menghormati perbedaan? Itu anak-anak. Mas Pian? Menurut saya menghormati perbedaan itu Pak, karena kita tidak boleh mengejek teman yang warna kulitnya berbeda atau bahannya itu yang berbeda. Betul, lintas sekali. Jadi kita harus menghargai perbedaan suku, ras, dan budaya tersebut sebagai kekayaan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nasionalisme, definisi dasar nasionalisme. Nasionalisme adalah sifat mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas, rasa cinta, dan bangga yang tinggi terhadap bangsa serta negaranya. Hasil nyata dan kontribusinya itu diwujudkan secara konkret dengan senantiasa menjaga persatuan, menghormati keragaman adat budaya, serta berkontribusi aktif dalam memajukan kedaulatan Indonesia. Selanjutnya ada sejarah nasionalisme. Baik. Nah, anak-anak selanjutnya ada sejarah nasionalisme. Sejarah nasionalisme itu ini tidak muncul tiba-tiba. Dulu bangsa kita itu dijajah ratusan tahun, perjuangan masih sendiri-sendiri, orang Jawa perang sendiri, orang Sumatera perang sendiri, akhirnya kita mudah dikalahkan. Hingga tibalah masanya para pemuda bersadar untuk berjuang bersama-sama. Belakangan ada sejarah singkat, sejarah nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia itu tumbuh subur dari keinginan kolektif rakyat untuk bersatu melawan penindasan penjajah.
semangat kedaerahan bertransformasi menjadi semangat nasional yang solid. Titik balik bersejarah dicapai melalui lahirnya Sumpah Pemuda 1928, mempersatukan tekad pemuda satu tanah air, satu bangsa, dan satu bangsa kesatuan yaitu Indonesia. Tahun 1900 ini ada ke state. Tiga tokoh sejarah utama nasional. Yang pertama Budi Utomo, yang kedua Sumpah Pemuda, yang ketiga Perjuangan. Nah, tahun 1908 lahirnya Budi Utomo. Pada tahun 1908 bisa disebut gerbang awal lahirnya organisasi modern pertama yang di masa kebangkitan nasional, menginisiasi perjuangan berbasis diplomasi dan pendidikan. Lalu lompat ke tahun 1928, ada yang tahu peristiwa bersejarah apa yang pada saat itu? Sumpah Pemuda, Pak. Luar biasa benar. Tanggal 28 Oktober 1928, pemuda dari seluruh daerah berikrar bertumpah darah, satu berbangsa satu dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Yang ikrarnya monumental para pemuda Nusantara yang menyatukan tekad dan visi politik perjuangan untuk mewujudkan satu tanah air dan satu bangsa. Tujuan utama nasionalisme yang pertama menjaga persatuan, yang kedua identitas bangsa, dan ketiga kedaulatan negara. Selanjutnya ada ciri-ciri nasionalisme. Pertama itu ada cinta tanah air, memiliki kebulatan dalam serta mencintai keindahan dan segenap potensi alam Indonesia. Yang kedua ada rela berkorban, bersedia menyisihkan kepentingan pribadi demi keselamatan dan nama baik bangsa. Yang terakhir ada bangga budaya lokal, yang berarti menghargai jasa perjuangan para pahlawan dan bangsa untuk mempromosikan tradisi Nusantara. Tiga manfaat utama nasionalisme yaitu tiga pilar bangsa: meningkatkan solidaritas, memperkuat ketahanan, dan mendorong pembangunan. Meningkatkan solidaritas yaitu menciptakan kepekaan sosial antar sesama masyarakat dalam menghadapi musibah dan bencana. Yang kedua, memperkuat ketahanan, yang berarti menjadi perisai pertahanan militer dalam membendung ancaman infiltrasi ideologi asing. Yang ketiga ada mendorong pembangunan, meningkatkan kemandirian ekonomi, kecerdasan kolektif, dan kolaborasi positif pembangunan daerah. Nah, selanjutnya ada penerapan nasionalisme. Anak-anak, nasionalisme itu bukan sekedar teori di buku PPK Intel, tapi harus diamalkan. Mari kita bedakan pengalamannya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Di lingkungan sekolah yaitu ada mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang kedua ada menghormati guru, staf, serta toleransi sama teman. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan secara gotong royong. Yang keempat ada menjunjung tinggi kedisiplinan dan menaati aturan sekolah. Di lingkungan sekitar ada memilih dan bangga menggunakan produk dalam negeri, berperan aktif melestarikan seni budaya daerah. Yang ketiga ada menjaga ketertiban sosial dan kelestarian ekosistem alam. Yang keempat ada mendukung keadilan sosial di tengah masyarakat. Di depan ada tiga tantangan di era globalisasi. Yang pertama itu dekulturasi budaya, seperti munculnya potensi mudahnya ketertarikan generasi muda terhadap tradisi lokal karena pengaruh masih budaya asing lewat media sosial. Yang kedua ada infiltrasi hoax, maraknya hoax dan ujaran kebencian di ruang cyber yang berisiko memecahkan belah persatuan bangsa. Yang ketiga ada penurunan jiwa kebangsaan, kecenderungan gaya hidup individualisme yang mendirikan nilai gotong royong gotong royong meluhur Pancasila. Nah, selanjutnya ada cara memperkuat jiwa
membaca dan memetik hikmah dari perjuangan pahlawan untuk menumbuhkan rasa empati dan rasa memiliki bangsa. Yang kedua ada amalkan Pancasila, mengimplementasikan nilai gotong royong, keadilan, serta kemanusiaan beradab di kehidupan sosial sehari-hari. Yang ketiga ada mencintai produk lokal, mengutamakan konsumsi barang buatan UMKM lokal guna mempercepat laju perputaran ekonomi mandiri nasional. Nah, Bapak tunjuk ya, atau ambil sendiri-sendiri? Pertanyaannya, angkat tangan aja. Cepat-cepat ya. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih pengaruh media sosial terhadap rasa nasionalisme generasi muda? Angkat tangan. Posisi. Pertanyaan kedua, apakah arus informasi global di internet dapat mengurangi identitas nasional? Tiga, baca. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara membedakan informasi yang benar dan hoax agar tidak memecahkan persatuan bangsa? Mbak Lia? Ini. Oke. Nah, sekarang mari kita buktikan dengan kerjasama dalam diskusi kelompok. Pak Guru bagi kelas ini menjadi 4 kelompok besar. Guru jadi 4 kelompok dan 4 siswa ya anak-anak. 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2, 1, 2, 3 kelompok 3, 1, 2, 3 kelompok 4. Oke, Pak. Dan Pak Guru akan memberikan selembar kertas. Ini Pak Guru bagikan ya anak-anak. Tugas kalian ada layar sebelah kanan. Satu kelompok itu satu soal. Contohnya kelompok 1 itu nomor 1, kelompok 2 itu soal nomor 2, kelompok 3 itu soal nomor 3, kelompok 4 soal nomor terakhir. Nomor 4. Nah, waktunya itu 5 menit dari sekarang. Waktu kalian 5 menit sudah selesai ya. Yang maju itu memacak atau terus? Dari kelompok dari siapa Bapak? Bapak dari atau maju ke depan? Maju aja, Pak. Maju. Oke, dari kelompok 3 ini kayaknya udah siap banget ya. Silakan yang maju siapa ya? Mas Ali. Ya. Nah, sangat luar biasa jawaban dari perkelompok dari kalian. Beri aplaus untuk diri kita sendiri. Di Bapak itu sebenarnya nasionalisme bukanlah meninggalkan masa lalu, melainkan nafas perjuangan hari ini dengan mencintai produk lokal, melestarikan budaya dan memegang teguh Pancasila. Kita menjaga Indonesia tetap kokoh, berdaulat dan dihormati di kancah. Sebelum Pak Guru kelas hari ini, apakah ada pertanyaan dari kalian dan apakah ada yang masih dibingungkan? Sudah jelas. Sudah menyenangkan sekali, Mas Guru. Baik, mari kita akhiri kelas penuh berkah ini dengan membaca hamdalah bersama. Terima kasih atas semangat luar biasa dari kalian hari ini. Tetap jadi anak yang berbakti, cinta tanah air dan taat beribadah. Ya Mas Ali.
Siap, Pak. Nah, Bapak tutup dengan